pemirsa, kembali berjumpa dalam program Nikmat Sehat karena sehat itu nikmat. Di bawah topik jangan remehkan wasir dan juga nyeri lutut apabila tidak ingin berujung di meja operasi. Bersama dua narasumber akan kita kupas tuntas pastinya persoalan yang satu ini. Dan di samping saya sudah ada Bapak Ahmad Hartono, beliau adalah Herbal Expertise Medicine. Halo Bapak, apa kabar? Halo Bapak, ini kalau bisa rahasia sehat alam itu semua paham. Luar biasa paham. Dan di samping saya tidak kalah cantik juga ada Mbak Dia Kusuma Dewi. Beliau adalah seorang apoteker dan juga produk konsultan. Apa kabar Mbak? Baik, Bapak ini. Ya, langsung saja Iya. nih, Pak Har. Iya. Fani punya tetangga, Iya. usianya ya sudah sekitar 60. Betul. Pak. Nah, beliau ini sering mengalami yang namanya nyeri lutut. Oke. Namun karena masyarakat di sini ya masih banyak yang punya kelainan jongkok ya Oke, Pak. iya. Nah, itu membuat beliau itu tidak bisa Buang air besar. buang air Iya, besar. iya, Nah, iya, itu betul. fungsinya gimana? Iya, baik. Jadi kembali kepada pola hidup saya tadi Bapak ini ya kan. Iya. Saya tanya kalau tadi sarapannya apa? Bubur Oh, bubur. Bubur sama lombok. sama daun kelor. Oh, sama dengan pasti nggak lupa dengan cabai ya. NBP pasti. Iya, iya. Terus ya, kuliner di sini luar biasa. Nggak enak. Saya sampai, aduh, mau milih susah sekali kan. Banyaknya Makan ya. seafood, makan tadi daging, ya, semuanya. Yang saya takutin cuma satu ya, sambelnya itu gimana ya, makasih. Jadi kalau kita di sini udah terbiasa mengkonsumsi makanan yang serba pedas, Pedas. ya kan, ya mungkin beruntung juga karena di sini mungkin orang nggak tahu apakah sering mengkonsumsi makanan serba cepat ya. Kalau Junk sering, food ya. ya. Sering. Kalau sering mengkonsumsi milenial kalau itu junk ya. food, mengkonsumsi pagi-pagi tidak makan nasi, makan mie instan, maka ada risiko dua. Risiko pertama adalah risiko yang kena wasir atau ambien, iya kan. Risiko kedua akan terkena biasanya adalah apa? Serangan pada lutut kita yang dikatakan osteoartritis. Ya, OA ini, ya kan. Nah, kita sekarang bicara ambien. Ambien ini memang kelihatannya sepele. Penyakit yang sebetulnya ini serius tapi dianggapnya nggak serius. Malu-maluin. Karena malu-maluin. Nggak ada orang terkena ambien ini pergi ke dokter, betul nggak? Iya, betul ya kan. Jadi biasanya pasien kalau ambien ini akan kalau sudah terjepit yang kondisinya udah masuk stadium 4. Tinggal dioperasi ya. Iya, gitu iya. ya, Pak? Ada 4 stadium. Jadi kalau kita habis makan cabai, habis makan yang pedas-pedas, atau kita makan kekurangan buah, kekurangan sayur, maka menjadi masalah. Masalah apa? Karena di dalam usus besar kita itu ada kehidupan yang dikatakan bakteri baik, ini mati. Ya. Jadi kalau dia nggak ada buah, dia mati. Pada saat dia mati, maka proses pembuangan proses kotoran ini tidak dilemparkan secara baik, ini akan menjadi stuck deh, menjadi keras. Nah, pada dia saat mengeras, otomatis apa? Besok paginya pasti BAB-nya mengejan. Luar biasa. Nah, Usaha dulu. pada saat mengejan, maka terjadilah gelembung. Gelembung tadi muncul di ujung anus kita, ya kan? Awalnya mungkin sebesar jagung, lama-lama sebesar kelereng, lama-lama sebesar bola pingpong, akhirnya lama-lama munci tadi. Iya betul. Ya kan? Kenapa? Pada saat munci, baru dia ke dokter. Iya, Akhirnya susah dokter, tuh, ya. Pak, karena konsumsi Iya. saking sering konsumsi Iya. makanan pedas, Pedas. Dianggap dan remeh. kurang sayur dan Nah, kurang buah, akhirnya pada saat dia bilang operasi baru dia takut. Betul nggak? Nah, Betul jadi sekali. yang perlu diwaspadai adalah ibu-ibu muda nih. Ya, kalau udah biasa sering mengkonsumsi anaknya dengan mie instan, dengan sambal tadi, hati-hati. Kalau anaknya bilang, "Mama, saya kok gatel," itu hati. Itu adalah awal stadium pertama. Jadi stadium pertama habis BAB terasa gatel di anus. Iya, Nus. Ya kan? Dibiarkan nanti 1, 2, 3 tahun, nanti lama-lama 4, 5 tahun udah umur SMP dia, "Mama, kenapa saya pada saat BAB kok keluar darah dia?" Serius sih. Darahnya emang sedikit ya. Karena apa? Karena face-nya mengeras, dia keluar darah dan keluarlah tonjolan. Biasanya sebesar jagung tadi. Selesai BAB masuk sendiri. Ini stadium kedua. Itu Iya, stadium iya. 2 itu tadi. Ke dokter nggak ke dokter, mamanya juga biar aja Biasa- deh. biasa aja. Iya, biasa aja nak itu kan. Mungkin karena Kalau buah ini air dibiarkan kecil. nanti masuk SMA, ya kan itu stadium ketiga.
Dia begitu dia ke belakang, dia buang air, dia darahnya, waduh, menyembur. Seperti kalau seperti pada saat menstruasi, kadang lebih banyak. Iya. Karena dia melewati iritasi daerah di dinding usus tadi. Dan dia keluarlah tonjolan. Biasanya tonjolannya agak besar dan tidak bisa dimasukkan. Begitu dia nggak masukkan, baru dia panik ya. Aduh, kenapa tonjolannya nggak bisa? Ambil tadi. Dia coba dorong dengan tangan, sep, masuk. Tenang, aman. Belum ke dokter juga. Nah. Belum ke dokter juga. Kenapa? Malu. Malu tadi. Iya. Nah, dibiarkan akhirnya masuk usia kurang lebih 25. Ya susah. Biasanya para sekretaris, para banker yang kerja di bank yang dia banyak duduk, banyak komputer, ini sering terjadi. Lama duduk. Iya, halaman duduk ya. Dan kurang minum, ya kan. Akhirnya pada saat keluar, dia tonjolannya terkunci. Baru dia panik dia. Baru ke dokter. Apa kata dokter? Operasi. Iya. Ya. Jangan takut. Ada konsep yang mudah sekali mengatasi wasir. Pertama apa? Begitu bangun tidur, minum air putih hangat. Wajib. Wajib ya? Iya. Oke. Ya. Keduanya Bapak nih, supaya badannya langsing seperti Bapak ini, cantik ini, saya percaya pasti pagi-pagi apa? Makan buah. Iya kan? Pasti makan buah, betul nggak? Betul. Ya, karena buah ini sebagai dasar untuk makanan bangsa di kita. Setelah makan buah kurang 5 menit baru makan nasi. Baru makan nasi. Jangan keliru ya kan. Nah, di antara makanan tadi kita tidak boleh minum. Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Karena kalau kita minum, maka enzim pelarutnya dia berkurang deh, kepekatannya deh. Karena sering kita bolak-balik Pak, dari nasi dulu, Iya. baru dibilang oh penutupnya buah. Nggak boleh. gitu. Jadi nanti setelah selesai makan, baru kita minum. Sebaiknya minum air putih hangat supaya dia langsung cepat diproses tadi. Ya kan? Sebaiknya. hangat ya. Ini ya kan. Nah, Banget nih. setelah itu adalah bagaimana cara mengempeskan dari, karena udah kempes dari luar di dalam, maka dikempesnya dari luar dan di dalam, ya kan. Dari luar dengan minyak, ya kan, ya dengan minyak. Dari dalam dengan nutrisi herbal, terutama buah-buahan. Buah blueberry karena dia akan menyetop pendarahan, mengempeskan itu, dan juga apa? Menetralkan racun tubuh kita, apakah itu dari makanan, apakah ya kan sekarang nggak tahu sekarang begitu. Nah, setelah itu baru diberikan secara teratur, maka apa? Dia akan kempes. Jadi caranya dari luar dari dalam. Nggak perlu takut. Biasanya antara waktu sekitar 10 hari dia akan kempes lagi. Tapi pengobatan harus tuntas selama 1-3 bulan. Memang harus dari dalam, Ya. tapi juga dari luar Betul. juga ya. Yang kedua tadi, kita bicara tadilah penyakit osteoartritis. Keliruannya apa? Pada saat kita laki perempuan masuk usia 40, di situ tulang-tulang kita sudah mulai bermasalah. Kemudian saya membawa bayang inilah bagian tulang kita, pinggul kita, tulang panjang ya, tulang femur ya. Ini di sini adalah bagian pelvis ya, pinggul kita. Di antara tulang ini ada sendi ini, nah ini. Bisa juga di lutut sama lah. Ya sama. Ini sendi ini di antara sendi ini kan otot, ya kan? Ini otot untuk menyambut. Ini ada minyak ini, ada minyak ini. Supaya apa? Supaya dia geraknya enak. Ya kan? Tetapi kalau kita orang tua tadi minyaknya makin lama makin berkurang. Kalau kita minum kalsium, tulang rawan kita akan menumpuk kalsium sehingga rusak. Apakah itu nantinya akan Iya, merusak deh. Iya, betul. Iya. Jadi kalau kita kenapa? Kalsium pada saat wanita usia 40 tidak diserap lagi, kenapa? Hormonnya sudah tidak ada. Dia sudah memasuki masa menopause. Numpuknya di mana? Numpuk di sendi dan numpuk di jantung. Makanya sering terjadi pada saat itu kena hipertensi. Ya. Nah, oleh karena itu osteoartritis inilah penyakit tua dan penyakit orang yang kena kegemukan. Karena beban. Ya. Jadi rematik ini ada dua, disebabkan karena faktor mekanik dan faktor inflamasi. Mekanik itu akibat karena kalau kita berbadan gemuk gitu kan, bebannya kan berat tadi. Tidak mampu lagi tadi. Ini tulang rawan ini. Nah, dia kan akan terkena dan merah ini. Merah. Ya, ini harus hati-hati. Pengobatannya tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Karena kalau udah salah, maka terjadi apa? Deformitas, perubahan bentuk, ya kan? Dan dokter ini biasa, makin naik lagi tuh. iya, dokter akan menyuntik sini. Suntik apa? Minyak suntik. Sekali suntik berapa? 5 juta.
1 bulan bisa 4 kali. Itu untuk seni saja. Iya, betul, serius. Jadi, oleh karena itu pemirsa, bagaimana cara mengatasi osteoporosis? Pertama adalah itulah gaya hidup kita. Kita harus mulai mengatur beban kita. Olahraga sesuaikan dengan usia kita. Tidak cocok lagi olahraga beban, badminton, volley nggak cocok lagi. Yang cocok apa? Renang, jalan kaki. Itu cocok ya. Itu cocok sekali ya. Atau lari kecil boleh lagi. Tidak boleh memaksakan juga. Iya betul. Nah, sering sekali sekarang ditawarkan di TV-TV itu mengkonsumsi glukosamin. Hati-hati. Karena glukosamin memang membantu, tapi jangka panjang ada penyakit kencing manis. Iya, makanya jadi pengobatan dari alami belum taman tadi. Nah, sekarang bagaimana agar tulang kita sehat ya? Tulang rawan ini penting lagi. Nah, tentu saja 3 hal. Yang pertama tentu saja lah bagaimana membentuk tulang rawan. Konsep baru dengan makanan. Apa yang kita makan? Yang kita ajukan yang namanya timun laut atau ginseng laut. Tadi Mbak Dia terangkan. Jadi ada ginseng laut. Yang kedua, bagaimana mensupport minyak sendi lagi. Minyak sendi harus support. Yang ketiganya adalah bagaimana supaya nyerinya dihilangkan. Kembali lagi dengan kunyit tadi. Nah, pemirsa, sebenarnya mudah tadi untuk mengerti. Saya sarankan jangan minum kalsium dan jangan jalan di atas kerikil. Nggak boleh di rumah. Nggak boleh, karena nanti akan terjadi penyakit plantar fasciitis tadi. Ya, nah sekarang bagaimana cara mengatasi ambeien yang sudah terkunci dan mengatasi osteoartritis yang bolak-balik ke dokter, takut terkena diabetes dan takut kena gangguan fungsi ginjal. Nanti kita tanya sama Alina, herbal kita ya. Yang cantik ini di sebelah ini. Oke Mbak Dia, melanjutkan dari pakar tadi. Oke, berkaitan dengan ambeien dan juga nyeri lutut. Bicara masalah ambeien, Mbak buang air besar kapan terakhir? Oh tadi pagi. Begitu membuang air besar, dilihat nggak yang keluar apa selain kotoran? Atau langsung say goodbye? Say goodbye aja biasanya begitu ya pemirsa. Jadi memang kebanyakan dari kita nggak peduli pemirsa apa yang keluar selain kotoran. Tahu-tahu kalau udah ada yang mengganjel, kemudian baru ditengok, ya kan? Betul. Nah, kemudian mau pergi ke dokter, malu, ganteng-ganteng kok ambeien. Nah itu yang terjadi. Jadi tolong mulai dari sekarang kita coba untuk memperhatikan kesehatan daripada anus kita. Apa yang keluar setelah selain kotoran, apakah ada darah? Ketika ada darah jangan disepelekan. Kebanyakan orang bilang begitu ada darah, kemarin saya kebanyakan makan lombok. Padahal darah merupakan tahap awal dari ambeien. Betul ya Pak Harya? Tahap awal tadi Betul. satunya tadi. Betul. Kemudian yang kedua, ketika Anda buang air besar, tolong lihat bentuk dan warna daripada kotoran. Apakah dia keras? Apakah dia kecil-kecil seperti kotoran kambing? Apakah Anda mengejan atau tidak? Kebanyakan orang seringkali tanpa disadari dia mengejan. Pada penderita ambeien dia nggak boleh mengejan karena benjolan itu mulai dari dalam. Ketika Anda mau gitu kan, Anda memberikan tekanan pada benjolan tadi kemudian yang keluar. Inilah yang menyebabkan terjadinya kesakitan dan kemudian menimbulkan rasa gatal. Mbak, bayangkan orang sudah ambeien ya, kemudian sudah ada benjolan. Pagi tadi buang air besar, seharian nggak bisa duduk. Panasnya luar biasa. Gatal ini tuh. Betul. Iya. Gatalnya luar biasa. Jadi Kadang pakai bantal dia. Bantal. Bantalnya donat tuh. benar. Taruh mediana. bahkan kadang-kadang gatalnya Mbak, mohon maaf, gatalnya luar biasa. Kadang-kadang dia main garuk aja, kan gatalnya luar benar ya Pak. Iya. Nah disinilah kami coba untuk memperkenalkan salah satu produk, apalagi ambeien ini dianggapnya penyakit kutukan, penyakit memalukan, bahkan kadang-kadang menjadi embel-embel nama. Pak, saya mau ke rumah Pak Supri. Oh, Pak Supri yang ambeien itu ya. Dan kejadiannya seperti gunung es, nggak kelihatan dan tidak lagi didominasi oleh orang tua. Makin lama makin banyak. Tidak lagi didominasi oleh orang tua. Bayi pun banyak. Kasihan. Balita ada banyak kan ambeien. Makanya Nggak bisa mengeluh ya. karena ibu-ibu tidak mau menyusui, dia kasih susu formula. Nah, disinilah kami dari PT Mariono, karena angka kejadiannya besar dan kemudian banyak sekali yang terjadi operasi, dan operasi tidak menjamin orang bebas dari ambeien. Kami coba memperkenalkan salah satu produk dengan konsep nutraceutical. Konsep nutraceutical adalah biarkan makanan yang menyembuhkan penyakit. Kan Anda kebanyakan makan lombok, Anda kebanyakan makan mie instan, Anda kebanyakan makan makanan berlemak, itulah yang menyebabkan ambeien datang. Kita berikan tolakannya dengan menggunakan makanan-makanan
yang juga memberikan efek kepada ambien. Namanya adalah tarang. Ini dia pemirsa, ada jendelanya. Kalau kita buka, ini ada dua. Jadi ada yang pengobatannya luar dalam, ada yang oles, dan juga ada yang kapsul. Yang oles ini ketika Anda mules, tolong dioleskan di daerah bibir anus. Nah, jangan salah, ketika Anda buang air besar, kecil-kecil seperti kotoran kambing ada darah, itu ada luka loh di lipatan-lipatan anus. Nah, ini yang menimbulkan perih dan gatal. Kita oleskan 2-3 kali oles secara tipis pada daerah anusnya, betul. Dan kadang-kadang kebanyakan perempuan yang dilembabkan cuma muka sama tangan, ya kan? Bokong kita itu nggak dilembabkan. Dan kadang-kadang ketika orang ambeien, dia menggunakan sabunnya terlalu banyak. Jangan-jangan saya kurang bersih pada saat membersihkan daerah bokong saya. Halo, betul. Halo Bu, itu bokong bukan piring, ya. Yang dipakai busanya banyak itu piring aja. Semakin banyak busa yang Anda berikan kepada daerah bokong, dia makin gatal, makin kering. Kita lembabkan dengan menggunakan vitamin E yang ada di dalam anlik ini. Dan kemudian selesai Anda buang air besar, jangan langsung berdiri karena ada benjolan yang bisa masuk secara otomatis. Kita cari benjolannya supaya dia nggak berujung meja operasi. Jadi benjolannya setelah dia keluar, nah setelah Anda bersihkan, tolong dioleskan anlik ini pada daerah benjolannya. Kita akan kempeskan dari luar. Jadi gatalnya hilang, luka-luka meskipun kecil tapi menyakitkan kita akan sembuhkan. Kemudian kita akan lembabkan dengan menggunakan anlik ini. Nah terus anoral kapsul fungsinya apa? Biasanya orang kalau mengalami ambien tidak rutin buang air besar. Kalaupun toh rutin, dia kecil-kecil seperti kotoran kambing, ada gangguan pada saluran cerna, atau mereka yang kebanyakan makan lombok, dikit-dikit buang air, itu memicu ambien juga. Kita akan perbaiki dengan namanya Marticaria resuscita dan juga Ramus fuchsiana yang ada di dalam anoral kapsul ini. Minumnya 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam hari secara rutin. Nanti buang air besarnya yang tadinya kecil-kecil seperti kotoran kambing dan tidak plong, kita akan plongkan. Yang fesesnya tidak ideal, kita akan idealkan karena ada feses ideal ya? Nanti boleh tanya sama partner, feses ideal kayak apa. Yeah. Dan kemudian yang ada feses ideal tuh. Dan kemudian yang perdarahan. Pak, Bu, kita aja perempuan menstruasi mengalir 1 minggu anemia. Apalagi pada penderita ambien, pernah lihat ayam dipotong lehernya menyembur, itu terjadi pada pasien yang sudah mengalami ambien parah. Jadi dia nyembur, Mbak. Dia pakai anemia dia. Betul, dia pakai pembalutnya tuh sampai 1 bulan. Karena dia menyembur, bayangkan, kita akan hentikan dengan menggunakan bilberry extract yang ada di dalam anoral kapsul ini. Dan anoral kapsul akan bekerja sama dengan anlik ini untuk membantu mengatasi benjolan tadi yang besar. Kita nggak akan hilang, kita akan kempes. Setelah kempes, dia akan masuk secara otomatis. Secara otomatis dia masuk? Betul, sehingga dan dosis awalnya 2x2, 2 kapsul pagi, 2 kapsul sore hari secara rutin. Kalau sudah terjadi perbaikan bermakna, turunkan jadi 3, 2, lama-lama 1. Itulah enaknya pengobatan nutraceutical dengan menggunakan anoral anlik ini. Sehingga anoral anlik ini adalah cara aman, nyaman, dan tuntas mengatasi wasit Anda dari luar dan juga dari dalam. Itu untuk mereka yang mengalami ambien. Terus gimana dengan mereka yang mengalami nyeri lutut? Nah, si OA tadi itu. Betul. Kalau kita lihat, nenek-nenek kita, kenapa kakinya jadinya O kalau jalan? Pernah lihat nggak? Dia nggak lurus pada waktu muda, tapi dia sudah mulai O. Mau bangun susah, mau duduk susah, apalagi mau jongkok. Betul, apalagi jongkok seperti tetangganya. Iya, tetangga tadi. Kemudian sebenarnya diawali dari kaku dan kretek-kretek yang disepelekan. Orang kalau kaku udah sih biarin aja, apalagi bapak-bapak atau cowok-cowok ya, kalau dia ke barbershop, tolong kretek. Kan suka gitu ya? Kayak gitu malah. Nggak boleh. Malah diminta loh. Betul, itu nggak boleh. Dan kalau nyeri lutut, biasanya kenapa saya katakan nyeri lutut? Karena memang yang menahan beban paling tinggi itu adalah lutut. Kalau ibu-ibu biasanya terjadi di tangan. Mbak Dia, kenapa sih saya kalau bangun pagi, tangan saya kaku, tapi buat nyuci, nanti lama hilang, dibiarkan karena tidak menimbulkan nyeri. Nah, salah satu asisten rumah tangga saya, dia mengalami OA, kakinya bengkok, disuntik 5 juta. Dia sampai ngomong begini ke dokter, "Dok, boleh nggak setengah ampul kiri, setengah ampul kanan?" Biar hemat, Betul, kan? nggak Bagi bisa. dua. Betul. Dan di sini biasanya orang yang mengalami rematik pengapuran identik dengan glukosamin. Pengobatan rematik pengapuran tidak lagi menggunakan glukosamin karena Indonesia tahun 2021 negara nomor 4 di dunia dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Nah, kita coba untuk carikan solusinya dan kami sudah temukan formulanya di dalam produk yang namanya adalah Sinalia.
Sinoil ini kecil-kecil imut, meskipun harganya hanya Rp58.000, tapi efeknya begitu luar biasa. Jadi untuk mereka yang kaku, bunyi kretek-kretek, itu. betul, begitu mengkonsumsi Sinoil karena di dalamnya ada jamur salju, bukan jamur enoki, jamur salju, ya benar ya? Iya. Jamur salju ini bagus banget. Jadi nanti akan dibantu dilumasi dengan menggunakan jamur salju ini, ditambahkan dengan ginseng lautnya. Dan kalau Anda pergi ke apotek dan toko obat, Mbak Dia, Sinoil kenapa harganya lebih premium dibanding glukosamin? Karena kalau glukosamin murah, cuma 10.000, 20.000. Pak, ginseng darat aja susah, mahal. Kalau ginseng laut, betul. Nah, ginseng laut inilah yang akan memperbaiki fungsi daripada persendian, dan banyak orang yang cocok. Bahkan daerah Banyuwangi ada ibu-ibu rematik pengapuran stadium 2. Dia sudah muncul osteofit, nggak bisa ditekuk, disuruh untuk operasi. Kita coba tahan dengan menggunakan Sinoil ini. Ibu tadi mengkonsumsi 2 kali 2 selama 1 sampai dengan 3 bulan. Tidak 1 atau 2 hari, 1-3 bulan. Bukan 1 sampai 3 box, 1-3 bulan. Karena kan ini berkaitan dengan produksi daripada tulang rawan. Terjadi perbaikan bermakna, yang tadinya nggak bisa jongkok mulai bisa jongkok, bahkan yang tadinya naik tangga susah setelah mengkonsumsi Sinoil ini terjadi perbaikan bermakna karena kombinasi antara ginseng laut dengan jamur salju. Anda boleh buktikan banyak sekali, dan mama saya pun minum. Saya karena saya sering keluar kota, tiba-tiba saya pergi ke mall sama mama saya, kok nggak bisa naik tangga? Ternyata sakit, karena memang sejalan dengan faktor usia, berat badan pasti bertambah. Betul. Saya minta mama saya turunkan berat badannya, saya berikan Sinoil, bisa jalan lagi, bisa tekuk lagi lututnya. Dan untuk Sinoil dan Anoral Anik ini, kalau untuk Sinoilnya kami pasarkan dengan harga Rp58.000 untuk satu boxnya. Untuk Anoral Anik ini, untuk ambeien yang menyakitkan, bikin gatal dan malu-maluin, kami pasarkan dengan harga Rp198.000 untuk satu box. Anda sudah mendapatkan paket komplit begini, dan sudah bisa didapatkan di AFB TV, atau Anda bisa mendapatkan di apotek dan toko obat terkemuka di sini. Luar biasa, dan memang ini juga akhirnya jadi solusi ya, Mbak. Betul, jadi biar nggak malu. Apalagi kalau udah ambeien, aduh biasanya kameramen banyak yang sayang, mereka nggak ada yang karena dia ngangkat beban ya. Angkat beban juga. Ya, beban kan nahannya di abdomen ya. semua beban tuh nggak enak, beban hidup aja nggak enak. Saya masih penasaran sama tesis yang Ibu yang tadi itu loh. Iya. Kayak Jadi begini Mbak, jadi pada saat kita buang air besar, kita juga tadi Mbak Dia, coba ditengok. Kalau kita pakai kloset, kalau feses kita nempel di dirinya, berarti itu kurang bagus. Berarti kurang serat. Jadi kadang-kadang kan kita suka selesai buang air kan susah disiram, terus ada yang nempel ya. nggak boleh. Iya. Nggak Berarti boleh. kita kurang buah, kurang serat. Ya kan, artinya bakteri kita banyak yang mati tadi. Jadi yang bagus dia adalah tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, warnanya juga agak kuning ya kan, dan dia ngambang. Dia ngambang. Berarti enggak betul, memang jadi dia kesehatan adalah tadi. ngambang, Ya kan, pemirsa. Nah, tadi kan banyak Pak, kayak apa sih itu program Mbak Sinoil ini yang namanya ginseng laut bentuknya. Begitu dia pecah, ya kan, dia pecah, dia kan bentuk berubah minyak, ya kan, berubah minyak. Nah, satu lagi apa? Ini loh jamur salju nih. Dia persis seperti tulang rawan kita. Dia kalau dimakan kenyil itu, ya kan. Ya, jadi si dan yang ketiganya adalah apa? Ini kurkumin. Ini salah satu nutrisi yang paling hebat di dunia. Dalam pengobatan herbal pasti harus ada kurkumin. Nggak pernah enggak. Karena dia sebagai basic nutrition herbal medicine tadi. Dan kalau untuk Ya kan? ambeien biasanya sangat sering kali terjadi pada ibu-ibu yang melahirkan secara normal, Iya. atau ibu-ibu hamil. Karena dia ngejan. Karena dia mengejan. Kalau untuk ibu hamil boleh menggunakan Anoral Aniknya, tapi yang oles saja dulu. Kalau untuk yang kapsulnya, kita Tanya minta dulu ya, ke konsensus dokter. internasional yang ditanyakan pada dokter. Karena kan kondisi tiap ibu hamil berbeda-beda. Kalau kondisinya normal boleh, tapi kalau kondisinya ada apa-apa, kita gunakan yang oles saja. Oles Dan saja. Anoral Jadi dua kapsulnya, aja. betul, kita bisa simpan di dalam kulkas. Begitu juga dengan ibu yang menyusui, karena kondisi tiap bayi kan berbeda. Jadi jadi tolong dikonsultasikan kepada dokter. Dan biasanya juga penderita-penderita yang lain seperti penderita diabetes, dia juga susah mengalami buang air besar, boleh menggunakan Anoral Anik ini, dan kita berikan selang waktu 1 jam dengan obat dari dokter. Jadi pemirsa yang ada di rumah mau coba Anoral Anik, monggo, sebagai cara aman, nyaman, dan tuntas mengatasi wasir Anda dari luar dan dari dalam. Dan ini Anoral Anik ini ada kemasannya lengkap ya. Jadi ada yang kapsul,
dan ada yang oles, beda sekali dengan produk-produk yang ada di pasaran. Mungkin Anda lihat yang warnanya ungu-ungu ya. Jual satu uangnya. Ya, kalau ungu-ungu itu dia hanya melancarkan buang air besar, padahal yang berujung pada meja operasi justru benjolannya itu. Dan kita coba untuk berikan dan sudah banyak yang terbukti, tapi dengan satu syarat, lomboknya jangan, mie instannya jangan, angkat berat dikurangi, duduk terlalu lama juga dikurangi. Biasanya kalau selesai acara gini kameramen biasanya minta nomor HP. Mbak Dia, saya mau konsultasi. Iya Mbak Dia, saya bener nih kena nih. Banyak begitu. Mulai curhat, Betul. Mbak. Dan mereka juga yang suka angkat berat atau misalnya di atlet-atlet yang betul pencak silat juga banyak. Ini mantan atlet juga. Ini persoalan paling apa ya, bisa dulu paling signifikan ketika jadi atlet. Soalnya capek gitu Iya, kan, betul. berat, Iya. latihannya juga berat sekali. Betul. Memang balik lagi ketika tahu bahwa oh ini ambeien biasanya malu. Bahkan Iya. untuk kita untuk orang tua aja Iya. kayak pasti tahu tidak ya, Iya. gitu kan. Iya, betul sekali. Jadi tadi Mbak, pola hidup sehat ini penting sekali. Begitu bangun tidur, minum air putih hangat. Setelah itu kita konsumsi buah apa saja. Buah yang murah lah, melon boleh, semangka boleh. Buah yang berair tadi, ya kan, yang paling berair. Habis kira-kira itu baru kita makan nasi. Ya kan? Kalau mau sehat, saya hanya pesan kepada ibu, tolonglah nasinya dimasak dengan cara dikukus. Karena dengan dikukus seratnya masih utuh. Tapi kalau pakai rice cooker, maka gulanya naik tadi. Ini penting sekali. Maka penyakit diabetes dan penyakit. Jadi pola hidup sehat kembali kepada pola kita. Rahasianya Pak, hidup sehat kembali bersama Pak. Ya, dan untuk Anda pemirsa, karena memang keterbatasan waktu kami, kalau Anda masih ingin konsultasi, monggo, kami buka layanan konsultasi tapi SMS dan WA only di 0813 100 18832 0813 100 18832. Untuk Sinoy dan Anora Anis sudah tersedia di AFB TV ataupun juga di Tokobat dan apotek terkemuka. Luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih Pak Sama-sama. Bersedia. Sama-sama. Dan untuk pemirsa yang mungkin merasa bahwa ini adalah solusi dari masalah Anda, jangan lupa untuk mengkonsumsi produk ini pastinya ya Mbak, karena memang membuat kita akhirnya jadi sehat, karena sehat itu Iya. balik lagi nikmat. Iya. Seperti program kita, dan sampai jumpa lagi pemirsa di program kesayangan kita yaitu Nikmat Sehat, karena sehat itu nikmat.